webinar space yang kedua. Webinar space ini adalah webinar yang menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, sharing, dalam membuat dan menulis karya ilmiah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota universitas terbuka, dengan memaparkan hasil karya ilmiah teman yang lainnya, dan berdiskusi dengan teman-teman dari perencanaan wilayah dan kota yang lainnya juga. Acara hari ini atau acara space hari ini kami inisiasi dengan harapan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam membuat sebuah karya ilmiah. Dalam acara hari ini, kita akan membahas tentang karya ilmiah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka dari Bogor, yaitu Mas Satria Astiandi, dengan judul Analisis Fungsi Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau publik dengan pendekatan masyarakat di Kota Bogor. Narasumber pada webinar pada hari ini ada Mas Satria Astiandi. Mas Satria Astiandi adalah seorang mahasiswa perencanaan wilayah Kota Universitas Terbuka dari Bogor dengan latar belakang pendidikan lulus di SMK Geoinformatika pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2019, Mas Satria melanjutkan pendidikannya di Universitas Terbuka hingga sekarang yang sudah menjadi mahasiswa akhir. Mas Satria memiliki pengalaman sebagai asisten surveyor di PT Krakatau Engineering pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019, Mas Satria bekerja sebagai drafter di PT Sawit Mandiri Lestari. Selanjutnya dari tahun 2019 hingga sekarang, Mas Satria bekerja sebagai Palm Point Officer di PT Palma Serasih Group. Kayak acara yang inti pada pagi hari ini yang sudah dinanti-nanti oleh teman-teman sekalian, yaitu pemaparan hasil karya ilmiah dari Mas Satria dengan judul Analisis Fungsi Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau publik dengan pendekatan masyarakat di Kota Bogor, yang nantinya akan dijelaskan sendiri oleh narasumber kita hari ini, yaitu Mas Satria Astiandi. Kepada Mas Satria Astiandi, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, Mas Satria, boleh di-share screen PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Udah muncul belum Mbak? Di saya belum kelihatan, Mas Satria. Gimana Mbak, udah kelihatan belum? Untuk di saya belum kelihatan, Mas Satria. Untuk di teman-teman yang lain sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Boleh dimulai aja mungkin, belum Mas. full screen mungkin, Mbak. Oh iya, Sepertinya belum ya, full Bu. screen. Oh iya, belum ya, Bu. Patah-patah juga nih di laptop ini. Tapi udah kelihatan ya? Dilanjut.
Di saya belum kelihatan nih Mas Satria. Boleh. Tapi masih connect ya ini, Bu? Mbak. Oh iya. Oke, sudah kelihatan Mas, Satria, PowerPoint-nya. Boleh dilanjut silakan Mas Satria. Mbak, bentar ya. Mbak, Mas Satria suaranya nggak kedengeran ya. Suaranya agak kurang jelas, Mas. ini sinyalnya nih. Cek, 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 cek. Halo, cek. Iya, Mas Satria. Oke, Mas Satria. Dengar. Sudah didengar, sudah bisa didengar Mas Satria, boleh dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Mbak. Teman-teman, Iya, kedengaran silakan. ya? Ya, sudah bisa terdengar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Pertama-tama yang terhormat Ibu Ulul Hidayah selaku dosen pembimbing dari saya, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang pada pertama yang hari ini telah hadir, dan yang saya banggakan teman-teman juga yang pada kali ini telah hadir. Pada kesempatan kali ini saya mahasiswa Universitas Terbuka Wilayah Bogor akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini tema yang saya ambil adalah taman kota dengan judul kan analisis atau menggunakan sebagai hasil dari karya ilmiah ekstratif dan pendekatan masyarakat di Kota Bogor. Baik, yang akan saya ambil adalah taman kota dengan judul sebagai yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah aktivitas existing, ketiga ada tujuan, dan yang keempat kita pertama. Mas Satria, halo. Halo. Iya, maaf. Ya, di tampilan saya slide-nya kok tidak berubah ya? Yang kedua ada Halo, Mas Satria. tujuan, dan yang keempat. Halo, Mas Satria. Halo. Iya, slide-nya kok tidak berubah ya, Mas, di layar saya ini ya? Atau di teman-teman yang lain mungkin terlihat kah? Atau masih tetap judulnya? Masih tetap Masih judulnya tetap ya, Bu? judulnya, Bu. Oke. Mas Satria mungkin bisa share filenya ke saya atau ke Mbak. Iya, Mas Satria mungkin filenya bisa di-share ke saya atau Mbak Fitria nanti supaya bisa kami bantu share screen supaya mungkin sinyal akan lebih stabil. Halo? Baik, Bu. Saya coba kirim, Kak. Iya, atau dikirim di chat Teams juga nggak apa-apa, nanti biar Mbak Fitria bisa bantu untuk share screen kan. Oke, baik. Nanti saya akan bantu. Silakan dikirim Mas Satria. Baik, Bu. Saya coba kirim, Kak. Iya.
Mas Satria sudah dikirim belum ya hasil PowerPoint-nya? Biar nanti saya bantu share screen. Di WA sih sudah. Cuma ini sinyalnya Mbak nih. Oh, Maaf ya oke, baik. teman-teman nunggu nih. Oh iya, Mas Satria sedang ada kendala di jaringan ya. Ya betul. Ibu apakah udah terkirim Bu di WhatsApp Bu? Di WhatsApp Bu Ulul atau di WhatsApp saya ya, Mas? Bu Ulul. Oh ya, boleh. Kita sambil menunggu konfirmasi dari Bu Ulul ya. Ya Mbak. Mbak Fitria, saya sudah coba kirim ke WA Mbak Satria ya. Mbak Fitria ya. Iya Bu, sudah terkirim. Sebentar Bu. Sudah kelihatan share screen-nya teman-teman. Sudah. Sudah Mbak, coba di full di slideshow sama dipindah-pindah slide-nya dulu. Dipindah slide berikutnya Mbak. Oh ya, aman kayaknya. Oke, baik. Saya mulai dari awal ya Bu ya. Dari judul. Oke, baik. Boleh dimulai Mas Satria dari judul depannya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini ada kendala jaringan juga di sini. Suaranya lancar nggak ya? Lancar Mas, sudah kedengeran lancar. Baik. Saya ulang dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Ulul Hidayah selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin sedang ikut menyimak pada kesempatan kali ini. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, pada kesempatan kali ini saya Satria Astiandi, mahasiswa Universitas Terbuka Wilayah Bogor, akan memaparkan hasil karya ilmiah atau hasil penelitian dengan tema Taman Kota dan berjudul Analisis Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau atau RTH Publik dengan pendekatan masyarakat di Kota Bogor. Baik, selanjutnya Mbak Fitria. Selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah pendahuluan.
Terdapat 4 poin pada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kondisi existing, yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat ada objek penelitian. Yang akan kita bahas pada pertama ini adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama, ruang terbuka hijau atau RTH merupakan suatu area yang di dalamnya terdapat pepohonan, rerumputan, dan bunga serta vegetasi penutup lahan lainnya yang didominasi warna hijau atau tumbuh secara sengaja maupun tidak sengaja dan bersifat terbuka. Hermawan 2020. Poin yang kedua adalah menurut Najarudin dalam ilmiah Jayanti dan Dewi tahun 2015, taman adalah sebidang area terbuka yang di dalamnya terdapat banyak fasilitas untuk berolahraga, bersantai, bermain, dan sebagainya yang mempunyai luasan tertentu dengan dominasi pepohonan, rumputan, bunga yang dikreasikan sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah Permen PU nomor 5 tahun 2008 yang menyampaikan terdapat 2 fungsi pada ruang terbuka hijau yang terdiri dari fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik meliputi fungsi ekologis dan ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Poin yang terakhir pada latar belakang penelitian ini adalah Permen PU nomor 5 garing PRT garing M garing 2008 menetapkan bahwa pembangunan suatu taman kota harus memiliki minimal 480.000 penduduk. Pembangunan taman kota tersebut harus dapat melayani masyarakat kota atau bagian dari wilayah perkotaan. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya ada kondisi existing taman di Kota Bogor. Jika mengacu pada Permen PU nomor 5 garing PRT garing M garing 2008, pembangunan suatu taman kota minimal harus memiliki 480.000 penduduk. Sedangkan kondisi existing taman di Kota Bogor dengan jumlah penduduk Kota Bogor 1.063.513 jiwa, Kota Bogor memiliki taman sebanyak 14 taman yang tersebar di 6 kecamatan. Jika mengacu pada Permen PU di atas, secara kuantitas sebaran taman yang ada di Kota Bogor sudah cukup. Namun apakah fungsinya sebagai ruang terbuka hijau publik sudah cukup? Mungkin itu yang akan menjadi topik utama pada penelitian ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya tujuan daripada penelitian ini. Jika berpedoman pada kebijakan Permen PU nomor 5 garing PRT garing M garing 2008 di atas, secara kuantitas sebaran taman kota di Kota Bogor untuk ketersediaannya sudah lebih dari cukup. Keberadaan taman kota yang ada saat ini di Kota Bogor sangat akan dinilai baik jika dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sebuah taman kota, sehingga diperlukan identifikasi mengenai kualitasnya berdasarkan fungsi RTH publik melalui pendekatan kepada masyarakat. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas taman kota di Kota Bogor berdasarkan fungsi RTH publik yang terdiri dari fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Harapannya bisa mendapatkan output yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik ke depannya. Baik, selanjutnya ada objek penelitiannya, Mbak. Nah, objek penelitian daripada penelitian ini adalah ada 9 taman yang tersebar di pusat kota Bogor ya. Yang pertama ada alun-alun Kota Bogor, Taman Akuatik, Taman Coret-Coret, Taman Ekspresi, Taman Gelang, Taman Kencana, Taman Meksiko, Taman Obat, dan Taman Tempur. Oke, next Mbak, mengenai metodologi. Selanjutnya metodologi penelitian. Terdapat 4 poin. Yang pertama lokasi. Lokasi penelitian ini berada di 9 taman yang tersebar di Kota Bogor. Selanjutnya untuk waktu.
Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April tahun 2023 dan selesai pada bulan Juli, pada bulan November, harusnya ini bulan Juli selesainya, 2023. Dan yang selanjutnya metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif, yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data fakta di lapangan yang kemudian dijadikan kesimpulan secara umum. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Terdapat dua sumber data, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana taman, sedangkan data sekunder terdiri dari peraturan dan kebijakan taman kota, jumlah taman di Kota Bogor, jumlah penduduk di Kota Bogor, lalu referensi jurnal. Nah, selanjutnya mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yang artinya pengambilan sampel sederhana dari populasi secara acak tanpa mempertimbangkan strata populasi Sugiono 2016. Peneliti menetapkan bahwa jumlah sampel yang dipilih sebanyak 15 responden pada masing-masing taman dengan total 135 responden. Jumlah ini sudah cukup representatif untuk mengetahui bagaimana fungsi ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Bogor. Karena jika mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iman Syari dan Hadianta, Iswara et al. 2017, Pratomo et al. 2019, jumlah responden berkisar antara 30 sampai 120 responden. Sedangkan responden selanjutnya, penelitian yang menggunakan analisis data statistik ukuran sampel yang paling rendah adalah 30 menurut Mahfud 2011. Sedangkan menurut Rosyo dalam Sugiono 2016 juga mengusulkan bahwa rentang waktu sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 dan 500. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Ada 2 poin hasil dan pembahasan pada karya ilmiah ini. Yang pertama adalah analisis karakteristik taman di Kota Bogor, dan yang kedua adalah analisis fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau atau RTH publik menurut persepsi masyarakat. Oke, next, Mbak. Nah, yang pertama analisis karakteristik taman di Kota Bogor. Setiap taman yang ada di kawasan kota tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik taman dapat dilihat dari keberadaan atau penataan sarana dan prasarana yang ada di taman tersebut. Kustianingrum et al. 2013 menyatakan landscape pada taman kota memiliki 2 bagian elemen, yakni elemen keras dan elemen lunak. Elemen keras merupakan bangunan perkerasan yang meliputi jalur pedestrian atau jalan sirkulasi taman. Sedangkan elemen lunak adalah tanaman atau landscape pendukung yang meliputi tempat duduk, toilet, tempat sampah, papan pengumuman, lampu taman, tempat bermain anak, dan landmark. Hal tersebut selaras dengan karakteristik taman yang ada di Kota Bogor, yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana ruang publik. Berikut penjelasannya mengenai karakteristik taman di Kota Bogor. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Taman Alun-Alun Kota Bogor. Alun-Alun Kota Bogor diresmikan pada tanggal 17 Desember tahun 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Alun-alun Kota Bogor memiliki luas 1,7 hektar dan memiliki lokasi di Jalan Kapten Muslihat nomor 17A, RT 04 RW 06, Pabraton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bersebelahan dengan Stasiun Bogor. Jadi jika kalian dari arah Jakarta Kota bisa turun di Stasiun Bogor, keluar dari pintu timur Stasiun Bogor dan bisa langsung masuk ke alun-alun Kota Bogor. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada beberapa fasilitas taman sarana dan prasarana taman kota. Belum, Mbak.
Nah, variabel observasi yang diambil ada 13 jika mengacu tadi. Berikut fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Taman Kota Bogor seperti yang tersedia di tabel ini. Yang ada itu ada taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, toilet, bangku taman, tempat sampah, lampu evakuasi, tanaman, landmark, dan halte. Sedangkan yang tidak ada adalah musola. Oke, next, Mbak. Selanjutnya, pembahasan mengenai fasilitas yang perlu ditingkatkan di alun-alun Kota Bogor. Pada alun-alun Kota Bogor masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan seperti toilet umum. Hal ini disebabkan karena kondisi sarana yang sering rusak yang mengakibatkan para pengunjung harus antri bergantian. Fasilitas toilet umum harus diperhatikan jumlah penyediaannya. Perempuan memiliki kebutuhan fisik, sosial, fisiologi dalam pemanfaatan toilet lebih lama dari laki-laki menurut Asosiasi Toilet Indonesia 2021. Maka dari itu, jumlah toilet wanita sebaiknya 2 kali lebih banyak dari laki-laki. Toilet umum sebaiknya dilakukan perawatan dan pembersihan secara rutin dan berkala sesuai dengan jumlah pengunjung. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai Taman Sempur. Taman Sempur diresmikan pada tanggal 5 Februari 2017 oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Lapangan Sempur memiliki trek sepanjang 323,1 meter dengan luas permukaan 847 meter persegi. Taman Sempur terletak di Kecamatan Bogor Tengah, berdekatan dengan Kebun Raya Bogor di sisi utara dan berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung di sisi barat. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Taman Sempur adalah taman bermain anak, jogging track, jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, toilet, bangku taman, tempat sampah, tanaman, landmark, dan halte. Sedangkan yang tidak ada adalah alat olahraga, musola, dan rambu evakuasi. Selanjutnya, Mbak. Baik, fasilitas yang perlu ditingkatkan di Taman Sempur. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman ini juga perlu ditingkatkan, seperti jogging track yang landasannya sudah mulai pecah dan berpotensi membuat kecelakaan pengunjung. Selain itu, ketersediaan toilet yang masih kurang membuat pengunjung harus antri bergantian. Serta fasilitas berupa rambu evakuasi untuk menjaga keselamatan para pengunjung. Oke, next, Mbak. Selanjutnya, karakteristik Taman Ekspresi. Taman Ekspresi diresmikan pada tanggal 15 November tahun 2015 oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Taman Ekspresi memiliki luas 2.500 meter persegi dan lokasi di Taman Ekspresi berdekatan dengan Taman Sempur dan berseberangan dengan Kebun Raya Bogor. Fasilitas sarana prasarana yang ada di Taman Ekspresi meliputi jogging track, alat olahraga, ini tahu. Ini mohon maaf, ini tabelnya cara masukin nih. Yang ada itu adalah jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, toilet, musola, bangku taman, tempat sampah, tanaman, landmark, dan halte. Nah, yang tidak ada itu taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, dan rambu evakuasi. Pada Taman Ekspresi tidak ada fasilitas sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan. Semuanya dalam kondisi baik dan berfungsi. Hanya saja beberapa variabel observasi mengenai fasilitas sarana dan prasarana di Taman Ekspresi masih belum tersedia, seperti alat olahraga, tempat bermain anak, dan rambu evakuasi. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai karakteristik taman coret-coret.
Taman Coret-Coret diresmikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada tanggal 10 Januari tahun 2016. Taman Coret-Coret memiliki luas 440 meter persegi. Taman Coret-Coret berada di Jalan Ahmad Atmawijaya, Bogor Utara, Kota Bogor, tepatnya di persimpangan Jalan Pandu. Nah, sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Taman Coret-Coret adalah jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, bangku taman, tempat sampah, tanaman, landmark, dan halte. Sedangkan yang tidak ada adalah taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, toilet, musola, dan rambu evakuasi. Baik untuk fasilitas yang perlu ditingkatkan, sama seperti taman lainnya, taman ini juga difasilitasi oleh sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti bangku taman, lampu penerangan, dan tempat sampah. Akan tetapi masih banyak fasilitas yang kurang dan perlu ditingkatkan pada taman ini, seperti belum tersedianya toilet, tempat bermain anak, dan alat olahraga. Selanjutnya, Taman Meksiko. Taman Meksiko merupakan salah satu koleksi taman yang ada di Kebun Raya Bogor, berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Taman ini dipenuhi oleh koleksi tanaman kaktus yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Taman ini terlihat indah dengan berbagai jenis kaktusnya yang biasanya banyak dijadikan tanaman hias. Taman ini cukup luas dengan kondisi jalan yang sudah diaspal membuat taman ini terlihat rapi dan bersih. Di samping itu, taman ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membuat para pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung ke taman ini. Sarana dan prasarana tersebut adalah jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, bangku taman, tempat sampah, tanaman, dan landmark. Namun ada beberapa yang tidak ada juga seperti taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, toilet, musola, lampu evakuasi, dan halte. Selanjutnya untuk fasilitas yang perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana berupa bangku taman, tempat sampah, dan lampu penerangan tersedia di taman ini. Namun masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti tidak adanya tempat untuk meneduh ketika hujan, tidak adanya lampu evakuasi, dan tidak adanya toilet yang dapat mengganggu kenyamanan para pengunjungnya. Selanjutnya, Taman Helang. Taman Helang mulai dibangun pada tanggal 1 September tahun 2016 dan diresmikan pada akhir Desember tahun 2016. Taman Helang memiliki luas sekitar 28.000 meter persegi. Lokasi Taman Helang berada di Jalan Dadali dan Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di sebelah SMK Negeri 1 Bogor dan di belakang SMP Negeri 5 Bogor. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia adalah taman bermain anak, alat olahraga, jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, toilet, musola, bangku taman, tempat sampah, tanaman, dan landmark. Sedangkan yang tidak ada adalah jogging track, lampu evakuasi, dan halte. Oke, selanjutnya mengenai fasilitas yang perlu ditingkatkan. Fasilitas sarana dan prasarana di sebuah taman memang sangat penting dan wajib keberadaannya. Terlepas dari fasilitas alat yang ada di Taman Helang, masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan, seperti toilet, yang banyak dikeluhkan pengunjung karena sering rusak, yang mengakibatkan para pengunjung harus antri bergantian. Taman ini juga belum menyediakan fasilitas berupa rambu evakuasi yang berkaitan dengan keselamatan para pengunjungnya, serta jogging track juga belum ada di taman ini. Selanjutnya untuk Taman Akuatik, sama seperti Taman Meksiko tadi, Taman Akuatik merupakan salah satu taman koleksi dari Kebun Raya Bogor. Taman Akuatik berada di area Kebun Raya Bogor, Jalan Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Taman Akuatik sudah ada sejak zaman Belanda yang dirintis oleh Thomas Stamford Raffles. Sama seperti namanya, Taman Akuatik adalah taman yang di dalamnya dipenuhi tanaman air dan tumbuhan tepi air.
Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman ini adalah jalan setapak atau pedestrian, lampu penerangan, toilet. Belum, Mbak. Ntar, Mbak. Tempat sampah, tanaman, dan renang. Sedangkan yang tidak ada adalah taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, musola, lembaga evakuasi, dan halte. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya fasilitas yang perlu ditingkatkan di taman akuatik adalah kondisi jalan setapak yang susunan batunya mulai berantakan, tidak adanya rambu evakuasi, tidak adanya musola, dan tidak adanya area olahraga maupun tempat bermain untuk anak-anak. Selanjutnya pembahasan mengenai taman obat. Taman obat juga merupakan salah satu koleksi taman di Kebun Raya Bogor. Taman ini terletak di Jalan Kebun Raya Bogor, RT 04 RW 02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Taman ini terdiri dari berbagai macam jenis tanaman obat. Pemanfaatan obat-obatan tradisional tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Taman ini sangat cocok untuk sarana penelitian karena pengunjung dapat mengetahui berbagai jenis dan fungsi dari setiap tanaman yang ada dengan melihat petunjuk yang tertera pada papan informasi. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada adalah jalan setapak, lampu penerangan, bangku taman, tempat sampah, tanaman, dan landmark. Sedangkan yang tidak ada adalah taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, toilet, musola, lampu evakuasi, dan halte. Selanjutnya, sarana dan prasarana berupa bangku taman, tempat sampah, dan lampu penerangan tersedia pada taman ini, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan, seperti tidak adanya toilet yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, tidak adanya lampu evakuasi, dan tidak adanya musola, serta tidak adanya area olahraga. Lanjut ke Taman Kencana. Taman Kencana didirikan pada tahun sekitar 1926 sampai 1930 dan direvitalisasi pada tahun 2015 agar menjadi lebih baik lagi. Taman Kencana memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan berlokasi di Jalan Taman Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Fasilitas atas yang ada di taman ini adalah jalan setapak, lampu penerangan, toilet, bangku taman, tempat sampah, tanaman, landmark, dan halte. Sedangkan yang tidak ada adalah taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, musola, dan lampu evakuasi. Taman Kencana dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana berupa bangku taman, lampu penerangan, toilet, tempat sampah, tanaman, landmark, dan sudah terkoneksi dengan angkutan umum dan biskita yang menyediakan halte bus. Di samping itu, masih ada fasilitas yang belum ada dan perlu ditingkatkan pada taman ini, seperti lampu evakuasi, alat olahraga, tempat bermain anak, serta musola yang dapat mengganggu kenyamanan para pengunjung. Baik, lanjutnya Mbak. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai analisis fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau atau RTH publik menurut persepsi masyarakat. Kita mengacu pada Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2020, arahan fungsi taman kota meliputi fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Keempat fungsi ini memiliki manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsungnya adalah meningkatkan oksigen, meminimalisir polusi udara, tanah, dan air, mitigasi bencana, serta melestarikan fungsi lingkungan yang ada pada taman tersebut.
Sedangkan manfaat secara tidak langsungnya adalah meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, ekonomi, edukasi, rekreasi, interaksi pengunjung, dan menyeimbangkan ekosistem kota. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah nilai fungsi ekologis. Nilai fungsi ekologis ini memiliki 5 variabel di dalamnya yang terdiri dari peredam kebisingan, penghasil oksigen, penahan angin, daerah resapan air hujan, dan penyejuk kota, seperti yang ada di dalam tabel bagian bawah ini, dalam grafik. Jika melihat grafik nilai fungsi ekologis, didapatkan fakta bahwa untuk Taman Alun-Alun Kota Bogor, nilai fungsi ekologis yang paling baik menurut responden berada pada variabel penghasil oksigen dan daerah resapan air hujan. Ini ada beberapa poin catatan. Taman Sempur memiliki nilai fungsi ekologis yang merata. Seluruh variabel yang ada pada fungsi ekologis dinilai baik oleh responden yang ada di Taman Sempur. Taman Ekspresi juga memiliki nilai fungsi ekologis yang baik di setiap variabelnya. Taman Kencana memiliki nilai variabel tertingginya ada di penyejuk kota. Hal ini dinilai oleh responden karena Taman Kencana banyak dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuat sejuk. Taman Helang memiliki nilai fungsi ekologis yang merata. Seluruh variabel yang ada pada fungsi ekologis dinilai baik oleh para responden. Taman Coret-Coret memiliki nilai variabel fungsi ekologis tertinggi ada pada penghasil oksigen dan terendah ada pada penyejuk kota. Hal ini dinilai karena menurut responden taman ini terasa panas jika dikunjungi pada siang hari. Yang terakhir, Taman Obat, Akuatik, dan Meksiko memiliki nilai fungsi ekologis yang merata. Seluruh variabel yang ada pada fungsi ekologis dinilai baik oleh para responden yang ada di ketiga taman tersebut. Baik, selanjutnya Mbak. Selanjutnya pembahasan mengenai nilai fungsi sosial dan budaya. Terdapat 5 variabel juga yang terdiri dari sarana untuk penelitian, tempat bermain yang aman, sarana olahraga, sarana interaksi sosial, dan yang terakhir sarana untuk rekreasi. Berdasarkan grafik nilai fungsi di samping, didapatkan beberapa fakta dari hasil survei lapangan. Alun-alun Kota Bogor lebih cocok untuk sarana rekreasi dan sarana olahraga, terlihat dari warna batang di samping di grafik yang didominasi oleh warna biru muda dan ungu yang menduduki nilai variabel sarana olahraga dan sarana untuk rekreasi. Taman Sempur, responden menilai taman ini lebih cocok untuk sarana rekreasi dan sarana olahraga dengan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di taman tersebut. Taman Ekspresi juga memiliki nilai fungsi sosial dan budaya yang paling tinggi ada pada variabel sarana untuk rekreasi. Taman Kencana, responden menilai taman ini lebih cocok untuk sarana interaksi sosial karena kebanyakan pengunjung berasal dari suatu komunitas atau perkumpulan pada media. Taman Helang dinilai memiliki nilai fungsi sosial dan budaya yang merata. Hampir semua variabel dinilai baik oleh para responden. Hal ini dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia. Taman Coret-Coret memiliki nilai fungsi sosial dan budaya tertinggi ada pada variabel tempat bermain yang aman dan sarana untuk interaksi sosial. Sama seperti Taman Kencana, Taman Coret-Coret juga kebanyakan dikunjungi oleh kalangan komunitas atau perkumpulan pada media. Sedangkan untuk Taman Akuatik, Meksiko, dan Obat, para responden menilai ketiga taman tersebut lebih cocok untuk sarana penelitian. Tersebut dinilai dari kebanyakan tanaman langka yang jarang orang ketahui di ketiga taman tersebut. Nah, yang ketiga, nilai fungsi ekonomi. Terdapat 2 variabel yang terdiri dari kegiatan interaksi ekonomi dan sumber produk yang bisa dijual. Jika melihat hasil grafik nilai fungsi ekonomi di atas, para responden menilai fungsi ekonomi untuk setiap variabelnya sudah baik. Hampir di setiap taman terdapat kegiatan interaksi ekonomi atau jual beli. Seperti yang dijelaskan salah satu pengunjung di Taman Helang. Dulunya Taman Helang banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di sembarang tempat, sehingga membuat akses keluar masuk macet ataupun pengunjung sulit menemukan tempat parkir. Tetapi sekarang sudah rapi dan tertib karena pemerintah memindahkan ke salah satu spot khusus yang ada di Taman Helang. Dari ke-9 taman tersebut, hanya Taman Obat dan Taman Meksiko yang lokasi kegiatan interaksi ekonominya cukup jauh. Sedangkan untuk produk yang bisa dijual, tidak semua taman di Kota Bogor memiliki produk yang bisa dijual. Responden hanya menilai Taman Helang, Obat,
yang memiliki potensi penduduk yang bisa dijual karena produk yang bisa dijual karena terdapat area khusus tanaman bibit. Memang informasi mengenai produk yang bisa dijual ini sangat sedikit didapatkan. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang terakhir nilai fungsi estetika. Terdapat 5 variabel di dalamnya, yang terdiri dari penunjang keindahan kota, meningkatkan kenyamanan, membentuk faktor keindahan arsitektural, landmark kota, dan menstimulasi kreativitas warga. Berdasarkan grafik nilai fungsi estetika di atas, para responden menilai fungsi estetika di kesembilan taman tersebut dinilai sudah baik. Setiap variabel yang ada pada fungsi estetika memiliki nilai yang merata. Hal tersebut dapat dilihat dari warna batang yang merata. Responden menilai terdapat variabel yang menonjol pada taman ekspresi dan taman coret-coret, yakni variabel untuk menstimulasi kreativitas warga. Responden menilai kedua taman tersebut sangat cocok untuk menstimulasi kreativitas warga. Menurut pengunjung taman ekspresi, sering dijadikan tempat untuk latihan menari, senam, dan sebagainya. Sedangkan taman coret-coret sering dijadikan oleh pengunjung yang mayoritas anak muda untuk membuat lukisan tembok atau mural. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak semua taman di Kota Bogor memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Dari ke-9 taman yang dijadikan penelitian, tidak ada satupun yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan variabel observasi penelitian. Walaupun tidak lengkap, terdapat beberapa taman yang memiliki elemen yang cukup memenuhi kebutuhan para pengunjungnya. Ke-9 taman yang dijadikan penelitian juga memiliki nilai ETH publik yang berbeda-beda. Taman Alun-Alun Kota Bogor, Taman Sempu, dan Taman Selang menjadi taman yang memiliki nilai fungsi ETH publik yang paling baik. Ketiga taman ini sudah memenuhi keempat fungsi, baik ekologis, sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Taman ekspresi dan taman coret-coret memiliki nilai fungsi terbaik sebagai fungsi estetika karena dapat menstimulasi kreativitas warga. Taman Kencana memiliki nilai fungsi terbaik ada pada fungsi sosial dan budaya, terutama pada sarana interaksi sosial. Sedangkan Taman Akuatik, Taman Obat, dan Taman Meksiko juga memiliki nilai fungsi terbaik pada fungsi sosial dan budaya, terutama pada sarana untuk penelitian. Sedangkan fungsi ekologis yang paling buruk berada pada taman coret-coret. Fungsi sosial dan budaya yang paling buruk juga berada pada taman coret-coret. Fungsi ekonomi yang paling buruk berada pada taman akuatik, taman obat, dan taman Meksiko. Dan fungsi estetika yang paling buruk berada pada taman obat. Selanjutnya ada catatan mengenai penelitian ini. Penelitian ini masih belum sempurna, ada keterbatasan mengenai sulitnya mendapat responden yang tepat untuk menjadi narasumber, seperti adanya narasumber yang sulit untuk dimintai keterangan, dan ada juga kalanya situasi taman yang begitu sepi membuat peneliti sulit mendapatkan responden. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti harus berangkat pagi-pagi menuju taman terlebih pada saat weekend karena waktu tersebut adalah waktu yang terbaik untuk mencari responden. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Satria atas paparannya yang sudah dijelaskan tadi mengenai karya ilmiahnya yang berjudul Analisis Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik dengan Pendekatan Masyarakat di Kota Bogor. Baik, setelah ini ada acara untuk berdiskusi mengenai hasil karya ilmiah Mas Satria tadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan raise hand atau bisa ditulis di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Oke, baik. Sudah ada yang menggunakan raise hand tadi. Boleh. Mas Arde Ikrar, silahkan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Suara saya kejelasan nggak,
Kak? Jelas, Mas. Nah, ini Kak, ini kan karya ilmiah ini pada semester berapa nanti Kak? Semester 7, Mas. Semester 7. Terus kalau untuk pembelajaran studio caranya bagaimana ya Mas? Kalau mengikuti kurikulum Universitas Terbuka, untuk mata kuliah studio kan ada di semester 4, 5, dan 6 ya. Ya. Mata kuliah tersebut jadi mata kuliah yang menentukan untuk selanjutnya mata kuliah karya ilmiah gitu. Udah lulus semua atau belum gitu. Apakah nanti dibagi jadi 5 kelompok atau bagaimana? 5 orang per kelompok? Untuk kelompok itu pihak Universitas Terbukanya ya Mas yang menentukan. Untuk karya ilmiah ini perorangan Mas. Oh gitu ya. Ya, setahu saya sih itu. Ya, satu lagi Mas. Nanti ini filenya bisa dikirim nanti gak atau gimana Mas? Bisa di-share atau gimana nanti Mas untuk karya ini Mas? Baik, mungkin yang akan di-share ini file paparan PowerPoint-nya ya Mas. Soalnya kalau file yang Word yang karya ilmiahnya belum bisa di-share karena masih dilakukan publikasi ya di IPB Repository atau jurnal IPB. Jadi belum dipublikasi. Oke. Ya udah itu aja Mas. Makasih Mas. Baik. Salam kenal dari UPBJJ Padang. Ya, salam kenal Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Oke, salam kenal juga Mas Arde dari Padang ya. Kemudian ada Mas Sian Hadi, boleh silahkan on mic, boleh bertanya. Selamat pagi Mas Satria ya. Mas, Ya, pagi. kenalin Mas, Yan Hadi Mas dari UPBBJ Palembang. Mas Satria, ini kan Mas Satria kan ngambil sampelnya di taman di Bogor ya, kalau nggak salah ada 9 taman ya. Ya. Dari 9 taman itu kan Mas Satria menentuin ada 13 variabel observasi. Yang pertama mungkin dasar Mas Satria menentuin 13 variabel itu apa? Nah, terus saya tadi perhatiin kalau nggak salah variabel yang poin 1, 2, 3 sama poin 10 itu rata-rata itu kayaknya nggak ada ya Mas di 9 taman itu. Nah, apakah dengan tidak adanya variabel tersebut, apakah kita nggak sia-sia tuh untuk menentukan 13 variabel, mungkin cukup 10 atau 9 variabel. Mungkin itu Mas Satria. Karena nanti kan kedepannya kan kita juga kan pasti nyusun karil nih. Mungkin kita belajar juga dari Mas Satria. Makasih Mas Satria. Jadi yang pertama untuk menentukan variabelnya ya. Jadi untuk menentukan variabelnya, saya sendiri mencari di jurnal-jurnal sebelumnya yang mengenai penelitian yang serupa juga. Apa aja sih variabel yang di taman kota yang sebaiknya kita ambil dan variabel fasilitas sarana dan prasarana apa aja yang sebaiknya kita ambil. Mungkin di situ juga ya. Saya mengacu ke referensi jurnal-jurnal sebelumnya juga yang serupa. Nah, untuk yang variabel 1, 2, dan 3 tadi sama yang 10, mungkin yang banyak yang tidak ada itu yang fasilitas sarana dan prasarana yang nomor 10 Mas, yaitu untuk lampu evakuasi. 1, 2, dan 3 itu masih di beberapa taman juga masih banyak yang tersedia, ada juga di beberapa taman yang tidak tersedia. Untuk penelitian sebenarnya tidak ada yang harus disia-siakan ya, justru kita karena ketidakadaan tersebut kita bisa menemukan untuk selanjutnya menjadi masukan kepada pemerintah mungkin kalau bisa atau kepada penduduk lainnya. Gitu sih Mas Yan Hadi. Makasih Mas Satria. Ya. Masukannya. Sama.
Oke, baik. Setelahnya ada pertanyaan dari kolom chat Mas Satria. Ini dari tadi Mas Arde Ikrar. MC boleh share record ini enggak? Nanti mungkin ada di Microsoft Teams ada ya. Kemudian dari Mas Muhammad Fauzi Mustafa, izin bertanya mengapa penulis menggunakan variabel observasi sebanyak 13 poin dan bagaimana cara menentukan variabelnya. Mungkin tadi pertanyaannya mirip dengan Mas Yan Hadi ya Mas Satria? Atau Ya, mau dijawab terpisah lagi? Karena pertanyaannya sama, mungkin jawabannya sama ya. 13 variabel tersebut Oke. mengacu pada jurnal-jurnal sebelumnya juga yang sesuai temanya. Oke, baik. Itu, Mungkin Mbak. Muhammad Fauzi Mustafa sudah terjawab ya. Kemudian ada Mbak Pipin Noviati, menarik sekali Mas Satria paparannya, boleh di-share file PPT-nya. Terima kasih. Mungkin nanti di-share PPT-nya oleh Mas Satria ya, teman-teman. Share-nya di Oke, sini ya, terima Mbak. kasih. Oh, boleh. Di kolom chat boleh. Ini dari tadi misalnya di kolom chat. Ya, sambil menunggu share file PPT-nya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, boleh menggunakan raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung mau tanya apa, saya boleh tanya ke Mas Satria nggak nih? Boleh, Mbak. Oke, Mas Satria boleh ceritain kesan-kesannya pas lagi nulis karya ilmiah dari survei sampai menulis karya ilmiahnya itu gimana tuh Mas? Boleh diceritain kesan-kesannya? Kesan-kesannya dari mungkin penyusunan karya ilmiah ini ya. Jadi penyusunan karya ilmiah ini awalnya kenapa menyebutkan judul ini berawal dari keresahan sendiri ya mengenai sebaran taman kota di Kota Bogor. Kenapa sih kalau pengen ke taman kota tuh harus ke Kota Bogor, maksudnya ke pusat Kota Bogor. Kenapa sih yang di pinggiran-pinggiran Kota Bogornya itu nggak ada gitu. Tetapi pas nyari research gap-nya ternyata kebijakan dan sebaran Taman Kota Bogor itu sesuai ya, yang tadi itu sudah cukup. Nah, makanya dicari topik lain untuk membahas taman kota tersebut, yaitu fungsinya sebagai ruang terbuka hijau publik. Nah, kesan-kesannya sih pas awalnya sih menyenangkan aja ya, pas udah masuk itu pas udah meneliti ya lumayan pusing di ininya juga sih, di susunan kata-kata karya ilmiahnya. Untuk survei sih ya, namanya survei di lapangan sih, untuk basic orang lapangan seru ya Mbak. Kita bisa ngobrol dengan para responden dari berbagai daerah dengan karakternya masing-masing juga. Itu sih Mbak. Oke, tadi dengan adanya keresahan ya, banyak ruang terbuka, banyak taman gitu ya Mas, terus kira-kira Kayak pusat gitu Mbak, di pusat Kota Bogor. iya betul gitu ya jadinya. Oke, ada kesulitan lain nggak nih Mas? Kesulitannya apa sih Mas? Kesulitan sih lebih ke responden itu kadang sulit untuk memahami apa sih fungsi ekologis, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi estetikanya. Sama ya, umumnya sih untuk
penyusunan karya ilmiah paling sulit di penyusunan kata-kata ya, yang ya tidak boleh copy paste dan segala macamnya itu apa di apa sih namanya plagiarismenya itu harus benar-benar juga kan, mungkin lebih ke detail penyusunan format karya ilmiahnya sih. Oh, oke. Berarti tadi ada di respondennya mungkin ya, kan karena kita juga nggak bisa ngekontrol respondennya bisa paham atau enggak gitu. Kalau misalnya Mas Satria nih punya cara tersendiri ya untuk tadi ada kesusahan dalam menyusun kata, dalam menulis karya ilmiah itu menyusun katanya agak sulit. Itu ada tips and triknya nggak nih, Mas? Untuk tips and triknya sih jangan capek untuk menanya ke dosen pembimbing ya. Kita sampaikan hasil kita berikan ke dosen pembimbing. Jika ada yang butuh direvisi, kita revisi terus aja, jangan capek. Tips and triknya gitu aja sih. Sampai Oke, menemukan jangan. yang terbaik kata-katanya. Oke, usaha terus berarti ya nih, Mas ya. Harus Iya. usaha terus sampai bisa gitu ya. Oke, Ya. baik, terima kasih atas kesan-kesannya udah di-sharing nih. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas Satria dari Mas Muhammad Fauzi Mustafa. Boleh dijelaskan secara singkat untuk karil ini tahapannya bagaimana? Dan mohon diberikan tips dan trik agar dalam proses mengerjakannya bisa berjalan lancar. Baik. Untuk tahapannya sih, yang pertama itu kita ini menurut saya ya Mbak, kita menyusun karya ilmiah itu sebaiknya yang dekat dengan kita, mencari tema atau judul yang dekat dengan kita. Seperti yang saya tadi bilang, saya berawal dari keresahan kita. Nah, hal tersebut kedepannya akan menjadi mungkin lebih mudah dan lebih kita ingin mengetahui. Sedangkan untuk tahap karya ilmiah tersebut, awal-awalnya ini kita mencari riset gap-nya ya. Riset gap itu adalah kebijakan pemerintah, perbandingan kebijakan pemerintah dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah, setelah kita mendapatkan riset gap tersebut, kita menentukan tema dan judul apa yang akan kita ambil. Setelah itu kita mencari beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema dan judul tersebut, yang serupa, yang judulnya sama atau yang mirip-mirip lah jurnalnya, untuk kita ambil acuannya lah dari beberapa jurnal tersebut. Karena nanti juga di tugas satu karya ilmiah itu ada kayak kita tuh tugas buat tabel gitu mengenai beberapa jurnal yang sudah kita baca, judulnya apa, variabel penelitiannya apa, tahun berapa, apa nama penganggatannya apa, itu Mbak. Jadi yang pertama tuh menentukan riset gap-nya sih. Oke, baik. Tadi tips and triknya, tahapannya pertama adalah membuat research gap-nya ya. Terus tips and triknya tadi banyak-banyak baca jurnal, terus juga jangan cepet capek gitu, harus usaha terus tanya terus sama dosen pembimbingnya gitu ya. Oh ya, Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Yan Hadi lagi, apakah nantinya semua karya ilmiah akan didiskusikan seperti ini? Mungkin ini Bu Ulul yang menjawab ya Bu. Bagaimana nih Bu? Ya nanti di akhir Karya aja Mbak ilmiah. saya merangkum semuanya ya. Oke, baik Ibu. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mengenai hasil karya ini? Oke, baik Mas Satria, nih aku mau tanya lagi. Kemarin waktu Mbak Frita nih
Katanya untuk menentukan research gap-nya, itu Mbak Frita kemarin yang space acara yang pertama itu agak susah. Kalau Mas Satria sendiri bagaimana nih? Menentukan research gap-nya ini gimana nih? Pengalamannya nih? Apakah gampang atau sama susahnya sama kayak Mbak Frita? Untuk menentukan research gap, eh, pertama-tama sih untuk lumayan ya untuk menentukan research gap-nya. Nah, karena kan berawal dari keresahan, dari tema dan judul, sama kota, research gap yang diharapkan itu ternyata enggak kan biasanya research gap itu kebijakannya kayak gini, ternyata kondisi existingnya berbanding terbalik. Tapi ini research gap-nya kebijakan pemerintah dan kondisi existingnya ternyata valid, sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Nah, saya kembalikan lagi ke dosen pembimbing, ternyata itu bisa digunakan, akan tetapi yang dijadikan topik itu yang lain. Gitu. Ketangkep nggak Mbak maksudnya? Oke, berarti sama kayak kemarin Mbak Frita juga, dia tentang, sarana kesehatan. Ternyata research gap-nya antar kebijakan dengan kondisi existing-nya sudah cukup gitu, sudah memadai gitu ya Mas Satria. Tetapi Ya, dilihat lagi, sudah cukup ini efektif atau tidak gitu ya. Ada ya, lagi tuh maksudnya ya, ini, ya, ya. ada yang bisa dibahas lagi gitu. Ya, Ya seperti itu, ya, berarti Mas seperti Satria itu juga Mbak. sama ya? Ya, mencari topik lain, cari yang bisa dibahas. Heeh. Iya, oke, baik begitu ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi mengenai hasil karya ini atau mau bertanya tentang bagaimana cara pengambilan sampelnya? Tadi sudah ya, pakai responden ya, Mas Satria ya. Ya, Oke, ada yang bertanya, Mas Muhammad Fikih Agusfian, boleh? Silahkan. Iya, selamat siang, Mas. Iya, mau tanya ini terkait pengambilan sampelnya ini untuk apa jumlah sampel yang diambil itu patokannya dari apa ya? Misalnya yang jadi acuan Mas untuk menentukan sampel yang diambil itu berapa orang gitu. ini Metode pengambilan sampel. sampel responden ya, Mas. Iya, sampel responden ya. Nah, tadi kan di paparannya udah dijelaskan kan, terdapat beberapa referensi jurnal yang diambil mengenai berapa sih yang sebaiknya diambil nih responden sampel responden. Ada tadi kurang lebih 5 jurnal atau 5 kutipan yang menyatakan responden sebaiknya diambil sekitaran 30 sampai 500 sampel penelitian. Nah, itu pun disampaikan kembali, didiskusikan kembali dengan Ibu Nur Hidayah selaku dosen pembimbing. Jadi baiknya berapa jika mengacu pada referensi ini harusnya segini, oh ya udah segini gitu. Pokoknya apa yang kita dapatkan dari jurnal referensi kita diskusikan dengan Ibu dosen pembimbing kita atau Bapak dosen pembimbing kita. Oh, maksud saya apakah tidak ada misalnya dengan populasi yang jadi pengunjung lah dibandingkan dengan populasi pengunjung, misalnya persentasenya berapa persen seperti itu, atau memang kita ambil dari kalau misalnya kebanyakan jurnal 30-40 ya kita anggap 30-40 cukup gitu. Itu aja sih Karena sebenarnya saya tanyakan, Bu. baik, karena kan tadi yang digunakan simple random sampling ya. Jadi simple random sampling itu kan sampel yang diambil pengambilan sampel sederhana dari populasi secara acak ya Mas. 2016. Jadi itu sih yang digunakan. Jadi secara acak aja dengan acuan referensi jurnal tadi yang sebaiknya 30 sampai 500 yang. Oh, baik. Oke, terima kasih Mas. Ya.
Sama-sama. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah terjawab oleh Mas Satria ya. Oke, yang lain, teman-teman yang lain boleh berdiskusi, boleh sharing-sharing juga yang sedang menulis karya ilmiah mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan ke Mas Satria. Nanti boleh nih Mas Satria ngasih tips and triknya kayak gini kayak gini kayak gini, gitu. Boleh banget nih, kita kan di sini lagi mau sharing-sharing tentang menulis karya ilmiah ya teman-teman ya. Ada yang meminta nama akun Instagramnya Mas Satria di kolom chat, boleh nanti Mas Satria dikasih tahu nama Instagramnya. Oke, Mbak. Itu nama Instagram. Oke, Instagramnya diminta. Mungkin untuk berteman ya. Ya, Nama Bu Ulul juga, Bu. Mungkin kalau nggak ada lagi pertanyaan karena sudah 1,5 jam ya Mbak, nanti bisa saya closing gitu ya. Oke, baik Ibu. Oke teman-teman nih, terakhir kali lagi nih, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya oh ya, sudah dijawab oleh Mas Satria ya. Oke baik, mungkin itu saja dari teman-teman dan dari Mas Satria, Bu Ulul. Boleh nih Bu Ulul sharing, atau menyampaikan sesuatu nih Bu. Silakan Bu Ulul. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas kesempatannya dan juga Mas Satria Astiandi telah berkenan menjadi narasumber di kegiatan Space untuk seri yang kedua. Sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman ya, meskipun keluarga ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali gitu ya, luar biasa. Teman-teman Mas Satria ini mau berbagi ya dengan teman-teman mahasiswa yang lain terkait hasil karya ilmiahnya. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman untuk semakin semangat menulis gitu ya, karena sejatinya menulis itu mudah ya Mas Satria ya. ya, Ya, udah. Ya, saya tadi mungkin mempertegas ya apa poin-poin diskusi di dalam sesi space sesi kedua ini. Yang pertama tadi ya sepakat dengan Mas Satria, memang paling penting dalam sebuah riset itu ada research gap-nya. Research gap tidak selalu hal-hal yang mungkin sifatnya negatif begitu ya, tapi dari sebuah hal yang mungkin terlihatnya positif itu juga bisa kita angkat. Kalau kemarin mungkin Mbak Frita ya yang sesi lalu menjelaskan bahwasannya research gap-nya dilihat dari adanya kelebihan nih secara ketentuan ya, secara aturan jumlahnya itu melebihi. Nah, kalau melebihi ini sebenarnya efektif atau enggak gitu. Nah, Mas Satria ini juga gitu. Secara kebijakan memang jumlah RTH yang di Kota Bogor ini banyak sekali, namun secara fungsi gitu ya, apakah juga sudah tepat? Secara jumlah sih sudah banyak sekali atau melebihi, tapi secara fungsi apakah dia sudah sesuai gitu ya? Nah, makanya di sini Mas Satria mengidentifikasi bagaimana fungsi-fungsi dari ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bogor. Tentu dalam menyusun variabelnya atau ya tadi ya variabel penelitiannya ada 13 yang dibagi menjadi kalau nggak salah 5 fungsi ya, 5 atau 4 fungsi, estetik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu melalui proses pengkajian.
Mas Satria tidak serta-merta menentukan, oh ya aku mau meneliti ini gitu ya. Tapi Mas Satria telah melakukan pengkajian, dalam hal ini melakukan literatur review, kajian sintesa pustaka begitu ya, sehingga diperoleh 13 variabel itu gitu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk. Dan Mas Satria pun juga tidak hanya merujuk pada satu artikel saja, tapi sudah merujuk pada beberapa artikel yang kemudian disarikan. Begitupun di dalam merumuskan jumlah respondennya berapa gitu ya. Itu tentu tidak seenaknya Mas Satria saja, tapi Mas Satria telah melakukan kajian literatur juga gitu ya, dari artikel-artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya, berapa banyak sih yang digunakan gitu ya, respondennya itu berapa banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau A berapa, kalau B berapa penelitiannya, dan Mas Satria ini kurang lebih mengambil jumlah yang tidak jauh berbeda, tapi sedikit lebih banyak gitu ya, dan menggunakan teknik sampling yang random gitu ya, dan setiap taman kotanya itu kalau nggak salah 15 responden gitu. Ya itu tadi ya teman-teman, tipsnya tadi Mas Satria juga sampaikan, rajin-rajin membaca, rajin-rajin mereview gitu ya, dan juga diskusi dengan dosen pembimbing maupun teman, sehingga kita masih terus terpacu dalam menulis karya tersebut gitu. Dan mungkin terakhir saran saya untuk teman-teman, nggak perlu menulis karya, tidak perlu menunggu nanti di semester 7 atau pada saat mengambil mata kuliah karya. Tapi kalau memang memungkinkan, teman-teman bisa menulis dari sekarang gitu ya, lakukan, karena banyak sekali kompetisi-kompetisi terkait dengan penulisan karya ilmiah, baik PKM, PMW, P2MW, dan lain sebagainya, maupun kompetisi yang diselenggarakan oleh kampus-kampus lain, itu sangat banyak, dan saya rasa ini sangat bermanfaat nanti kalau teman-teman mungkin mau melanjutkan studi S2-nya gitu ya, pasti akan lebih sering lagi membuat karya tulis. Setidaknya pada S1 ini teman-teman sudah berlatih begitu. Itu saja terakhir dari saya. Teman-teman, ini acaranya akan terus berlanjut, dan 2 minggu lagi akan ada phase seri ketiga. Jadi teman-teman pantau terus aja info-info yang ada di WAG maupun yang ada di sosmednya PWK, di Instagramnya PWK FSTUT gitu ya, Prodi PWK FSTUT. Cek aja di Instagramnya. Terima kasih Mbak Prita, sekali lagi terima kasih kepada Mas Satria selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ulul. Oke, tadi yang kata Ibu Ulul bilang ya, sama Pak Aki juga waktu space yang pertama bilang, menulis itu gampang, tinggal kamunya aja mau atau tidak gitu ya. Oke, menulis itu gampang ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin sebelum selesai sesi space pada hari ini, kita mau berfoto dulu ya teman-teman. Boleh on cam. Oke, baik. Satu. Oke, baik. Sudah selesai. Di sini juga sudah ada Bu Farisa ya. Halo Bu Farisa. Oh iya, selamat ya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi pada minggu kedua ini. Semoga minggu depan ada mahasiswa-mahasiswa lain yang mau ya berpartisipasi di kegiatan space kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih juga ya kepada Mbak MC atas panduan acaranya, sangat-sangat menarik. Nah, sama-sama Ibu Farisa. Oke, baik teman-teman. Acara hari ini saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih Terima kasih Bu Ulul. Bu Ulul, Terima Bu kasih